Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Saya Alfarojis dan Ramadhani dengan NIM 22014228086. Pada hari ini kita akan membahas mengenai krisis identitas yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu krisis identitas. Ya, teman-teman. Jadi, krisis identitas itu dapat dikatakan sebagai suatu kondisi seseorang yang mulai atau sedang mempertanyakan siapa mereka atau bisa disebut jati diri ya. Dan lalu orang ini itu juga bertanya mengenai tujuan dan makna hidup mereka. Krisis identitas itu biasanya dialami oleh para remaja karena pada masa remaja manusia mulai mencari jati dirinya. Ketika remaja sedang berproses dalam mencari jati diri, dalam perjalanannya mereka mungkin akan menemui tantangan-tantangan seperti merasa cemas, adanya konflik, bahkan sampai tidak bisa menerima diri mereka apa adanya. Perasaan cemas akan ketidakpastian masa depan dapat menimbulkan tekanan batin di dalam diri seorang. Tekanan yang didapat oleh seorang tidak hanya tekanan dari dalam saja. Ternyata tekanan sosial atau tekanan dari luar juga ikut menjadi tantangan bagi mereka. Nah, krisis identitas itu berarti faktornya itu ada dua ya, faktor internal dan eksternal ya. Mulai dari pencarian jati diri hingga tekanan dari sekitar ya, dari lingkungan ya. Lalu kita kembali ke topik pada hari ini, yaitu krisis identitas yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Nah, salah satunya adalah bully ya. Bully yang terjadi di sekolah adalah salah satu contoh krisis identitas yang banyak dijumpai di dunia pendidikan. Karena globalisasi, peran generasi muda dalam membangun identitas budaya menjadi sangat minim. Padahal salah satu cara mengembangkan identitas budaya adalah melalui pendidikan. Nah, jadi di sekolah-sekolah di Indonesia itu masih banyak ya ditemui bullying ya teman-teman. Bully yang terjadi di sekolah adalah salah satu contoh krisis identitas ya teman-teman. Contohnya misalnya gini nih, bully yang terjadi di sekolah ya. Contohnya adalah misal seorang siswa ya yang dibully karena perbedaan budaya dengan teman-temannya. Biasanya itu yang kayak gini tuh anak pindahan ya teman-teman. Misalkan saya anak dari Pemalang ya, pindah ke daerah Semarang ya, walaupun sama-sama Jawa teman-teman, cuman budayanya itu ada banyak perbedaan ya teman-teman. Terlebih lagi itu aksen, walaupun sama-sama bahasa Jawa tapi aksennya itu berbeda. Kalau di Pemalang itu pakai fonem e ya, jadi bilangnya itu pakai e di belakangnya ya, kayak iyo. Kalau di sini iyo pakai fonem o ya, kalau di Pemalang itu bilangnya iya. Nah, jadi beda ya, bedo sama ya, nggak beda sih, sejen ya, lain ya pokoknya ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dan pembulian yang terjadi, siswa Pemalang ini akan meninggalkan identitas dan budayanya sebagai orang Jawa. Dia akan menggunakan aksen Semarangan teman-teman, alih-alih mempertahankan aksen Pemalangnya. Dalam hal ini dia lupa sebagai orang Pemalang yang asli Pemalang dan dia bertransformasi menjadi orang Semarangan ya teman-teman. Itu contoh yang ya tidak terlalu jauh lah ya. Biasanya itu anak yang dari Jawa pindah ke Jakarta ya teman-teman. Itu sangat berbeda sekali aslinya teman-teman.
Pertama itu awalnya itu ya teman-teman bilangnya aku, kowe, nyong, kowe misalkan ya. Sampai sana sebulan 2 bulan sampai setahun bilangnya lo gue, sampai dibawa pulang juga masih lo gue. Nah itu salah satu contohnya krisis identitas ya teman-teman. Lalu apa solusinya? Solusi dari fenomena ini ya teman-teman. Menurut saya ya, ini solusi yang bisa saya berikan ya teman-teman, adalah dengan menormalisasi penggunaan aksen daerah. Menormalisasi aksen itu maksudnya itu gini ya teman-teman. Misalkan ada orang yang bicara bahasa Indonesia, cuman aksennya itu bawa aksen dari daerah rumahnya gitu loh. Misalkan kayak orang-orang timur kan, ya aksennya gitu, saya nggak bisa niruin ya teman-teman. Misalkan saya sendiri lah inilah orang Pemalang, Jawa Tengah teman-teman, ngapak ya, bahasa Indonesianya ya seperti ini teman-teman, jadi masih terbawa aksen dari rumah itu. Nah itu jadi tolong untuk dinormalisasi ya, jangan dianggap aneh lah atau kampungan lah atau apa itu. Karena apa? Karena aksen yang kita bawa dari rumah, aksen yang kita punya itu mencerminkan dari mana kita berasal, dan hal itu sangat ikonik ya, sangat unik ya teman-teman. Jadi tolonglah dinormalisasi ya aksen seperti ini ya. Nah, misalkan juga nih untuk kasus-kasus yang di luar negeri itu ya teman-teman, kayak orang India, orang Singapura, itu kalau bicara itu kan menggunakan aksennya Inggrisnya mereka sendiri ya, di Inggrisnya khas gitu loh. Jadi walaupun kita nggak tanya dia dari mana atau nggak tahu lah dia dari mana, tapi dari caranya dia ngomong itu kita bisa tahu oh ini orang dari Singapura, oh orang ini dari India, oh orang ini dari Rusia, walaupun ngomongnya pakai bahasa Inggris, cuman kita tahu ini orang dari mana gitu loh ya teman-teman. Nah ya kalau bisa sih Indonesia juga bikin aksen sendiri ya tapi enggak lah, nggak usah lah ya. Nah intinya itu ya teman-teman, stop pembulian karena hal yang tidak salah. Menurut saya itu ya membuli boleh saja, cuman membuli untuk membenarkan yang menyimpang ya teman-teman, kayak misalkan membuli LGBT lah ya gitulah. Itu betul untuk dibully ya, untuk dibahas sekalian ya teman-teman. Enggak ya, perbedaan itu indah, namun apa itu ya, penyimpangan ya. Oke, jadi gini, perbedaan itu indah dan harus dilestarikan ya teman-teman, tapi tidak dengan penyimpangan. Penyimpangan itu harus dihapus, dimusnahkan ya teman-teman. Oke, gitu ya. Oke, jadi sekali lagi, stop membuli teman kalian yang berasal dari luar daerah ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.